Bapak kita selaku pewara. Pertama-tama saya aturkan Panjalumat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi yang mendung ya dan gerimis kalau di tempat saya ini ya kita masih diberikan kesehatan ya dan kekuatan untuk ya bersama-sama mengikuti kegiatan briefing. Ini adalah briefing yang terakhir ya di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu adalah angkatan terakhir dalam jabatan di UNIKSA. Jadi ini luar biasa dan juga ini juga kita berada di penghujung tahun ya. Jadi mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan saya sebagai awal dari akhir tahun ini Bapak Ibu sedang mempersiapkan semuanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gedi selaku koordinator tadi, Bapak Ibu sudah berada di ujung perjalanan panjang dari kegiatan PPG ini. Ya, dan beberapa isu yang bisa saya stressing dari yang disampaikan Pak Gedi adalah UKM PPG ya ini merupakan hal yang sifatnya penyeimbang. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi tidak cukup hanya pengetahuan yang baik, tapi juga bagaimana mentransfer dan mengkonstruksi pengetahuan yang Bapak Ibu miliki ke murid Bapak Ibu. Jadi disinilah kita berada di UKM PPG yang di dalamnya ada dua kegiatan, ada UKIN dan ada UP. Jadi selamat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi perjalanan panjang dari bulan Agustus kalau tidak salah ya, sampai di bulan Desember ini. Semoga masih diberikan kekuatan dan masih bersiap ya untuk menghadapi UKM PPG ini. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah yang rutin ya dan rajin mengecek semua informasi yang terupdate di website UKM PPG. Ya, jadi briefing ini sifatnya adalah untuk mempersiapkan lebih matang lagi ya untuk kegiatan UKIN dan terutama UKIN ya baik itu pembelajaran maupun portofolionya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang sudah lulus semua proses PPG dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, ya, PPL, ya, dan semua itu sudah dinilai oleh instruktur Bapak Ibu. Dan kegiatan UKM PPG ini pun sifatnya tidak eksklusif ya, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya, mencermatinya. Jadi Panitia Nasional sudah membuat buku panduan UKM PPG, itu ada di websitenya, jadi Bapak Ibu sudah bisa memilikinya sejak dulu ya, dan mempersiapkannya juga sejak dulu. Jadi ini hanya memberikan gambaran umum seperti apa kegiatan dan terutama apa hal-hal yang perlu dipersiapkan nanti. Ya, jadi ini sebagai gambaran umum. Jadi di UKM PPG dia akan menguji kompetensi Bapak Ibu, baik itu dari kepribadian, soal pedagogis sampai profesional, dan juga 7 CP. Ya, dan ke 7 CP ini sudah pasti sudah mendarah daging ya, karena sejak pengembangan perangkat ya sampai PPL ini selalu diterapkan dan didiskusikan bersama instruktur maupun dosen dan guru pamongnya. Jadi kita tidak bahas lebih jauh mengenai CPL ini. Dan ini adalah tahapan UKM PPG, jadi Bapak Ibu sudah berada di UKM PPG, jadi uji pengetahuan dan uji kinerja. Dan nah ini alurnya, jika Bapak Ibu sudah lulus keduanya, jadi ini sifatnya balance ya, jadi tidak, Bapak Ibu mungkin pernah dengar informasi bahwa UP lebih penting dibandingkan UKIN, tidak, jadi keduanya harus lulus ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Gede diwanti-wanti bahwa tingkat kelulusan untuk UKIN khususnya di UNIKSA sangat tinggi dan hanya hal-hal teknis lah ya yang penentu tidak kelulusan itu nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau UP yaitu kembali lagi dari pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Jadi keduanya harus lulus baru mendapatkan sertifikat pendidik. Jika keduanya atau salah satu tidak lulus maka ya harus mengikuti UP ya ditekar kembali dan UKIN di periode kedua dan sampai seterusnya. Dan itu masih bisa dilakukan selama 3 tahun ya, itu informasinya untuk tahapan UKM PPG. Jadi tetap kita tidak berharap Bapak Ibu mengulang kembali, jadi cukup tahun ini saja. Oke, baik, kita masuk ke uji kinerja ya, atau kita sebut dengan UKIN. Jadi dalam UKIN mulai di tahun 2020
itu dibagi menjadi dua. Ya, kalau sebelumnya di tahun sebelumnya 2019 dan ke belakang itu hanya satu uji kinerja saja. Namun dari 2020 itu ada masuk satu uji lagi, yaitu uji portofolio. Nah, jadi uji kinerja pembelajaran itu dimasukkan untuk menilai kinerja Bapak Ibu dalam merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan UKIN portofolio ya digunakan untuk menilai pengembangan diri Bapak Ibu secara berkelanjutan. Nanti ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu lengkapi dalam UKIN portofolio ini. Dan untuk yang pertama yaitu UKIN pembelajaran. Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih menjadi pandemi global gitu ya, dan kita diharuskan untuk menyesuaikan ya penerapan UKIN itu dengan kondisi daerah mahasiswa PPG. Seperti apa pembagiannya ya sebentar kita akan lihat. Nah, untuk pelaksanaan UKIN sendiri, khususnya UKIN pembelajaran, jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah UKIN dilaksanakan dalam konteks kelas real. Jadi di kelas real nyata di tempat atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan siswa Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi itu konteksnya kelas real yang kelasnya Bapak Ibu, siswanya Bapak Ibu di semester ini. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan kelas real. Kemudian nanti UKIN ini akan dinilai oleh 2 orang penguji, ya, 1 dosen dan 1 guru yang bukan menjadi dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu selama PPL kemarin. Ya, jadi itu akan di ruling begitu ya. Jadi yang menguji nanti akan di antara instruktur Bapak Ibu sendiri di UNIKSA, tapi bukan pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti terkait dengan durasi, ini terkait dengan UKIN proses pembelajarannya 30-40 menit, sebentar kita akan lihat bersama. Saya ini lebih banyak untuk syarat untuk pengujian nanti. Ya, jadi ini yang terkait yang saya sampaikan tadi sangat terkait dengan kondisi ya, kondisi dari daerah Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 kondisi daerah ya, dan ada 3 alternatif model UKIN-nya. Yang pertama adalah daerah hijau dan sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Jadi daerah hijau itu dengan kata lain kasus aktif positif COVID-19-nya rendah atau melandai atau terkendali begitu ya. Dan saya rasa semua sekolah di Indonesia pada umumnya sekarang sudah melaksanakan PTM meskipun terbatas, tapi beberapa juga saya dengar sekolah yang terpaksa harus kembali daring ya karena ada lonjakan kasus atau penyebaran di sekolah tersebut. Ya, jadi nanti silakan disesuaikan. Jadi bagi sekolah yang sudah daerah hijau atau PPKM-nya level 1, 2 begitu ya, dilaksanakan PTM meskipun terbatas, itu model UKIN-nya adalah real teaching di kelas. Jadi benar-benar mengajar secara real di kelas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini perlu saya ingatkan ya, saya yakin di PPL kemarin sudah selalu diingatkan juga. Jadi Bapak Ibu akan merekam video nanti, ya mohon tetap memperlihatkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang baik ya. Jadi dalam real teaching di kelas, nanti pembelajaran akan Bapak Ibu rekam ya, dari awal sampai akhir kegiatan, dan namun nanti rekaman tersebut harus diedit ya. Diedit dengan durasi waktu 30-40 menit maksimum. Ya, jangan lebih 40 menit, jangan kurang dari 30 menit. Jadi 30-40 menit ya. Yang di dalamnya terdapat atau memuat kegiatan pendahuluan ya, inti sampai penutup. Ya, nanti akan dikirimkan di sistem, nanti Bapak Ibu akan merekam, kemudian mengedit, kemudian akan menguploadnya di baik itu di Google Drive nanti atau yang punya YouTube ya. Setelah itu linknya disematkan di sistem layanan UKIN ya. Nah, itu untuk yang pertama, alternatif model UKIN yang real teaching di kelas. Kemudian kondisi daerahnya, daerah selain hijau artinya ya bisa orange, merah atau bahkan hitam ya, atau mungkin ada kasus baru di sekolahnya sehingga mengharuskan pembelajaran tatap mukanya dihentikan. Nah, bagi sekolah yang mengalami atau wilayah yang mengalami kondisi ini, maka alternatif model UKIN-nya adalah real teaching daring. Ya. Jadi melalui baik virtual meeting ya, virtual conference seperti
seperti menggunakan Zoom atau Google Meet, Webex atau yang lainnya. Ya, jadi real teaching daring. Namun tetap pembelajaran direkam ya, dari awal sampai akhir dan diedit dengan durasi yang sama, yaitu 30 sampai 40 menit yang di dalamnya memuat kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup. Ya, jadi ini dua alternatif model UKIN di kondisi daerah yang hijau dan selain hijau. Nah, kondisi daerah yang ketiga, ya ini adalah apa ya? Saya sebut alternatif yang terburuk begitu ya. Jadi skenario yang terburuk. Namun sampai saat ini belum ada yang menerapkan. Ya mudah-mudahan juga di kesempatan ini juga tidak ada. Jadi daerah selain hijau, ya, tetapi tidak menyelenggarakan pembelajaran daring, ya, karena tidak terjangkau oleh fasilitas internet. Ya, jadi ini sangat jarang terjadi dan belum pernah terjadi dan benar-benar tidak terjadi ya. Jadi ini sekedar informasi saja. Jadi ada alternatif dengan pembelajaran siswa imajiner. Tapi kita tidak bahas. Saya yakin Bapak Ibu kemarin PPL tidak ada masalah. Saya yakin pilihannya antara real teaching di kelas atau real teaching daring. Oke, Bapak Ibu, nah nanti seperti yang sampaikan, saya yakin tidak semua Bapak Ibu bisa mampu untuk mengedit video, tapi saya yakin PPL kemarin akan memberikan Bapak Ibu pengalaman tersendiri ya dalam mengedit video. Tetapi, nah ini jika nanti rekaman video yang Bapak Ibu sudah edit itu size-nya besar, ya. Jadi size-nya besar, Bapak Ibu bisa membaginya. Ya, misalnya kalau videonya selama 35 menit, itu filenya bisa dibagi menjadi 5 file, masing-masing berdurasi 7 menit. Dengan nama file diawali nomor urut. Ya. Tapi ini sampai saat ini pun juga tidak ada. Jadi semua confirm dalam satu link begitu ya, tidak dibagi-bagi. Dan saya yakin untuk kesempatan ini pun akan sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan baik. Dan jika memang tidak mampu, ya bisa berkolaborasi dengan sama temannya atau dengan yang lain. Dan saya ingatkan lagi bahwa yang menilai UKIN nanti bukan guru maupun dosen pembimbing PPL Bapak Ibu. Nah ini skemanya Bapak Ibu, ya. Jadi pilihannya adalah real teaching daring dan real teaching di kelas. Ya. Saya ingatkan lagi, mungkin ini bisa dicatat garis bawahi, durasi rekamannya nanti yang diedit adalah 30 sampai 40 menit yang di dalamnya memuat kegiatan pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Ya. Oke, jadi ada dua aspek penilaian UKIN untuk pembelajaran, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran melalui RPP yang Bapak Ibu nanti upload ya. Kemudian juga penampilan atau performance Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas real ya. Dan selain itu ada satu lagi yaitu portofolio. Nah, ini yang baru di tahun 2020 dan ada tambahan komponen di tahun 2021. Ya, jadi dalam konteks UKM PPG, portofolio adalah kumpulan bukti fisik ya yang menunjukkan ya pengembangan diri mahasiswa PPG itu. Nah, untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Ya, jadi 3 tahun terakhir. Nah, di sini saya lihat kami sudah cermati juga bersama bahwa Bapak Ibu memulainya kegiatan PPG di bulan September, maka bukti fisik ya atau file yang akan valid yang sah untuk dinilai nanti adalah file dalam rentang waktu 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2021. Ya, jadi ini bisa dicatat Bapak Ibu tentang berkas bukti fisik ya, baik itu file nanti apakah video pembelajaran atau apapun nanti itu untuk di komponen portofolio yang valid yang dinilai nanti adalah dalam rentang waktu 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2021. Jadi itu rentangnya, silakan dicek kembali bukti fisik yang Bapak Ibu miliki, jangan sampai out of date, jangan sampai artinya kadaluarsa sebelum 1 Agustus 2018 dan juga jangan juga sesudah 30 Agustus 2021. Jadi silakan dicermati Bapak Ibu. Ya, untuk komponen portofolio sendiri ya nanti ada borang yang akan diisi yaitu di laman UKM PPG ya. Jadi ada 6 komponen ya portofolio
yang harus Bapak Ibu isi. Sebentar kita akan lihat. Dan untuk lebih detail, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki panduan teknis 3 terkait penilaian uji kinerja portofolio. Jadi apa-apa saja yang harus di-upload atau diunggah, Bapak Ibu seharusnya sudah tahu ya. Baik, jadi untuk memastikan lagi, kita akan lihat masing-masing komponen. Jadi ada 6 komponen portofolio. Itu terdiri dari 4 komponen utama. Ya, jadi di tahun 2020 hanya ada 4 komponen saja untuk portofolio. Namun dari tahun 2021 ada tambahan, ada 2 komponen tambahan. Ya, jadi prestasi dan pengabdian pada masyarakat. Baik, kita akan cek bersama setiap komponen ini. Jadi komponen utama, ya, yang pertama dari portofolio adalah komponen penelitian dan publikasi. Apa saja yang termasuk dalam komponen ini? Yang pertama adalah laporan penelitian, ya, baik yang sudah diseminarkan maupun belum, ya, atau artikel, ya, baik yang sudah diseminarkan atau sudah dipublish, ya, diterbitkan dalam baik itu proceeding, ya, atau jurnal ilmiah, baik yang terakreditasi maupun tidak, ya, baik juga yang internasional maupun nasional. Jadi semua bisa digunakan untuk komponen ini. Dan juga tulisan Bapak Ibu, ya, yang sifatnya ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter atau bulletin. Jadi itu adalah bagian-bagian yang bisa Bapak Ibu upload untuk komponen penelitian dan publikasi. Dan digarisbawahi bahwa skripsi, tesis atau bahkan disertasi itu tidak valid, ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk penilaian komponen ini. Ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu, dan ya jangan coba-coba uploadnya karena itu tidak akan dinilai oleh penguji nantinya. Ya. Jadi ini untuk komponen penelitian dan publikasi. Ya, oke. Nah ini ada hal yang perlu saya ingatkan nanti, tapi saya sampaikan saja supaya tidak lupa. Jadi ini Bapak Ibu juga harus cermat, ya, memasukkan filenya di komponen penelitian dan publikasi. Jadi ada kasus sebelumnya, yaitu jurnalnya sudah diterbitkan di jurnal terakreditasi, ya, kita sebut Cinta 1-2, namun dia memasukkan filenya itu di jurnal ilmiah yang hanya ber-ISSN. Jadi poinnya tidak bisa maksimal, ya, didapatkan. Jadi maksimalnya maksimal di ISSN saja, tidak sampai di terakreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cermati lagi supaya benar-benar menguploadnya di tempat yang sesuai, ya. Jadi eman-eman begitu sudah punya jurnal contohnya yang terbit di jurnal terakreditasi Cinta 1-2 gitu, atau bahkan ada yang internasional tapi memasukkannya di jurnal yang ber-ISSN saja. Jadi nilainya juga tidak maksimum, dan penguji tidak bisa berbuat apa-apa meskipun pengujinya tahu nanti oh ini sebenarnya lebih tinggi, tapi Bapak Ibu masuknya di komponen yang lebih rendah, ya dapat poinnya maksimum yang di tempat itu. Jadi nanti dicek kembali, ya, untuk penilaian nanti. Kemudian komponen utama yang kedua adalah refleksi diri. Nah ini adalah berisi narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional Bapak Ibu. Ya, di dalamnya nanti ada deskripsi tentang apa permasalahannya, kemudian seperti apa perbaikannya, ya, dan makna apa yang ditemukan. Nah semuanya dinarasikan dan dibuktikan juga, ya, dengan perubahan atau perbaikan apa yang sudah Bapak Ibu capai, ya, sebagai lampiran nanti. Dia akan menemukan borang seperti ini. Jadi kegiatan refleksinya apa, permasalahannya apa, perbaikannya seperti apa, kapan, ya, dan buktinya apa. Nah ini adalah komponen refleksi diri. Kemudian komponen yang ketiga, pencarian informasi dan pengetahuan. Nah ini mungkin saya yakin Bapak Ibu paling banyak, ya. Jadi tahun 2020 sangat banyak, hampir setiap hari Minggu ada kegiatan webinar, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah punya komponen ini, ya. Jadi komponen ini adalah komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru yang Bapak Ibu ikuti, baik itu dari pendidikan dan pelatihan, kemudian lokakarya, seminar, webinar, konferensi, ya. Nah itu Bapak Ibu bisa masukkan dengan mengupload sertifikat atau piagamnya, ya. Namun saya perlu ingatkan bahwa kalau ditanyakan sertifikat latsar apakah dihitung, tidak, ya. Jadi itu tidak termasuk, jadi tidak perlu ditanyakan nanti lagi. Yang termasuk adalah kegiatan, ya, pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi di luar latsar itu sendiri.
Kemudian yang bisa Bapak Ibu upload dalam komponen ini juga adalah kegiatan pendukung lainnya seperti kegiatan MGMP atau KKG ya, atau sebagai guru inti, master trainer ya. Dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi nanti Bapak Ibu bisa upload buktinya dalam bentuk sertifikat. Nah, ini adalah komponen yang ketiga, dan ini juga saya ingatkan jangan hati-hati dalam menguploadnya. Jadi tempatkan yang benar. Jadi siapa tahu nanti sertifikatnya harusnya dia levelnya nasional begitu ya, tapi Bapak Ibu masukkan di tingkat kecamatan ya poinnya juga tidak bisa ya masuk ke poin nasional, jadi maksimumnya di tingkat kecamatan. Jadi benar-benar diperhatikan dengan baik ya, apalagi kalau Bapak Ibu dari narasumber ya, nah, itu poinnya lebih tinggi dibandingkan sebagai peserta. Nanti silakan dicermati dengan baik ketika mengupload bukti fisik dalam komponen portofolio. Nah ini contoh nanti Bapak Ibu mengisi kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, atau ya, kemudian perannya apakah sebagai narasumber, pembicara, atau peserta, tempatnya di mana, tingkatnya. Nah itu harus diperhatikan apakah nasional atau provinsi atau bahkan sekolah misalnya terakhir ya. Dan waktunya kapan? Nah waktunya itu sendiri saya ingatkan lagi 3 tahun sebelum PPG ya. Jadi 1 Agustus 2018 sampai 30 Agustus 2021. Dan komponen utama yang terakhir adalah komponen inovasi baru. Jadi ini berupa buku atau modul, diktat, atau media alat pembelajaran yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, hasilkan selama 3 tahun sebelum mengikuti PPG. Ya, jadi jangan coba-coba atau jangan mengupload misalnya video pembelajaran, tapi itu akan terlihat ya kalau di YouTube dan dimanapun akan terlihat kapan Bapak Ibu mempublishnya. Jadi kalau di atas 30 Agustus 2021 maka itu tidak valid untuk dinilai nanti ya. Sedangkan untuk media atau alat pembelajaran, nah itu Bapak Ibu bisa tidak mengupload alatnya ya atau mengirimkan, tapi cukup dengan fotonya saja ya. Jadi foto karya yang dimaksud, namun diberikan deskripsi yang detail yang mengenai apa nama alatnya, kemudian bagaimana cara kerjanya secara singkat. Jadi jangan hanya foto Bapak Ibu bersama medianya saja, tapi diberikan nama, kemudian deskripsi ya dari alat dan komponen tersebut. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga untuk melengkapi fakta integritas ya, harus ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Jadi ini saya tekankan harus mengupload ya, nanti di awal juga harus mengupload di sistem KMPPG itu, mengupload fakta integritas yang harus sudah Bapak Ibu tandatangani di atas materai 10.000. Nah ini untuk komponen inovasi baru. Nah ini ya borangnya, Bapak Ibu bisa nama produknya, bentuknya seperti apa, deskripsinya, bulan, tahun pembuatan, kemudian pemberi pengesahan, biasanya kepala sekolah. Kalau media pembelajaran itu pemberi pengesahannya biasanya kepala sekolah ya. Dan kalau sudah ada hak cipta, patennya gitu ya, hakinya misalnya, ya itu bisa dicantumkan di sana. Nah ini untuk komponen inovasi baru. Ini contoh fakta integritas ya, ini yang dulu 6.000 sekarang gunakan materai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi semua produk yang dihasilkan dibuatkan fakta integritasnya. Kemudian juga komponen tambahan yaitu komponen prestasi yang pertama, yaitu silakan Bapak Ibu mengunggah semua hasil ya jerih payahnya dalam kompetensi dalam suatu kompetisi ya. Jadi jika mendapatkan juara atau hanya finalis ya silahkan diupload saja karena semua ada bobotnya masing-masing ya. Ini contohnya misalnya mengikuti kegiatan final Olimpiade Guru Matematika, penyelenggaranya levelnya mana, kemudian hasilnya seperti apa, kapan waktunya, nah itu silahkan diupload. Ini akan menambah poin di komponen tambahan khususnya prestasi. Kemudian komponen terakhir dari komponen tambahan adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu dalam mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya sebagai ketua panitia atau anggota ya, atau juga kegiatan di masyarakat ya, itu bisa diunggah untuk komponen pengabdian ini ya. Jadi yang diunggah adalah berupa surat keputusan, SK atau surat tugas atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Jadi silakan diupload bukti-bukti dalam kegiatan pengabdian Bapak Ibu, baik itu di sekolah maupun di masyarakat ya.
Nah, untuk nilainya sendiri, ya seperti Bapak Ibu sudah lihat juga di buku penilaian juga ada, ya. Jadi setiap komponen itu ada skor maksimumnya. Dan Bapak Ibu ini perlu digarisbawahi bahwa nilai UKIN hanya bisa dinilai, ya, jika Bapak Ibu terisi komponen 1 sampai 4 dalam portofolionya. Jadi komponen utamanya, ya, dari penelitian sampai inovasi baru itu harus terisi, ya, 1 sampai 4 wajib ada, tidak kosong, ya. Sedangkan komponen prestasi dan pengabdian itu wajib ada. Ya, jadi komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Ya, jadi tidak jika tidak memiliki prestasi, misalnya tidak pernah juara, ya tidak perlu, begitu ya. Atau juga pengabdian. Jadi komponen tambahan itu tidak wajib ada, tapi yang wajib harus diisi adalah portofolio komponen 1 sampai 4. Itu tidak boleh kosong. Kalau itu kosong, maka penguji tidak akan bisa menilai UKIN Bapak Ibu secara keseluruhan. Nah, itu untuk penilaian di UKIN. Nah, ini berdasarkan refleksi, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, ini adalah yang dimaksud tadi oleh Pak Gede selaku koordinator, terkait dengan hal-hal teknis yang membuat Bapak Ibu tidak lulus UKIN, ya. Oke, yang pertama dan yang utama, pastikan ketika Bapak Ibu sudah mengupload file apapun atau video khususnya di Google Drive, ya. Jadi pastikan untuk membuka akses link yang disematkan, ya. Jadi ubah dari restricted, ya, menjadi anyone with the link. Jadi sehingga penguji akan bisa mengakses file yang Bapak Ibu kirimkan melalui link yang disematkan. Jadi pastikan lagi Bapak Ibu. Caranya memastikan seperti apa? Ya, ini adalah ya apa namanya saran begitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan peer check, ya. Jadi untuk link yang akan disematkan. Jadi untuk memastikan, silakan dengan temannya dikirimkan linknya apakah sudah sesuai, sudah bisa dibuka atau tidak, begitu ya. Sudah full atau tidak, ya. Karena pernah juga ada kasus file yang dikirim itu tidak penuh, begitu ya, hanya RPP-nya saja, tapi media dan yang lainnya sampai instrumen tidak terkirim. Jadi alangkah baiknya kalau bisa melakukan peer check, ya, sebelum linknya disematkan di sistem UKM PPG. Kemudian ini juga perlu kami sarankan untuk standby, karena seperti yang mungkin pernah Bapak Ibu dengarkan pengalaman dari kakak tingkatnya atau yang lain. Jadi ketika terjadi kendala teknis, misalnya, ya, meskipun sudah saya ingatkan, tapi misalnya ada yang linknya belum bisa dibuka, maka prosedurnya penguji akan konfirmasi kepada panitia, ya. Jadi tidak langsung ke peserta, ya. Jadi penguji konfirmasi ke panitia, jadi nanti ada tim IT akan konfirm ke admin kelas, nanti admin kelas akan mengkonfirmasi ke peserta. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu HP-nya standby selama penilaian UKIN berlangsung, ya. Jadi saya tahu bahwa ada perubahan jadwal penilaian UKIN, jadi diperpanjang sampai ketika nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan UP. Ya, jadi penilaian UKIN-nya sampai di jadwal UP. Jadi tapi ketika UP, ya, tidak perlu standby, jadi fokus ke UP. Namun setelah UP, ya, itu tetap standby untuk HP. Siapa tahu ada hal-hal teknis yang perlu dikonfirmasi. Kemudian yang ketiga yang tadi saya sampaikan, pastikan mengupload file atau bukti sesuai dengan isian. Jadi jangan sampai yang seharusnya bisa mendapatkan poin lebih tinggi, ternyata Bapak Ibu menguploadnya di kriteria yang lebih rendah. Dan juga pastikan memilih komponen penilaian yang benar dan sesuai seperti tadi, ya. Oke. Jadi itulah refleksi dan evaluasi dari kegiatan UKIN dari Darjab 1 sampai Darjab 3. Harapan kami dengan menyampaikan refleksi dan evaluasi ini, ya, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga kegiatan UKIN-nya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini untuk sekedar diketahui, untuk UP, nanti UP adalah berbasis domisili. Informasi lebih lanjut akan disampaikan juga sudah saya sampaikan juga di laman website UKM PPG. Nah, ini tanggal-tanggal yang Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik, ya. Ini di layar saya ada Nanto coret-coret, mudah-mudahan tidak berpengaruh, ya. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita masukkan briefing mahasiswa.
kemudian besok adalah briefing dengan penguji UKIN. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi dan mulai mengunggah berkas portofolio mulai tanggal 5 Desember hari Minggu sampai dengan 6 Desember hari Senin. Ya. Dan saya ingatkan juga jangan menunggu sampai tanggal 6 tengah malam gitu ya. Jadi nanti takut servernya sedang ramai traffic ya, nanti file yang Bapak Ibu upload tidak komplit. Jadi saya sarankan tidak perlu menunggu sampai tanggal 6 malam gitu ya. Kalau bisa di tanggal 5 semua ya bagus ya, karena Bapak Ibu di minggu depan juga sudah harus bersiap untuk UPI itu sendiri. Kemudian untuk UKIN praktik pembelajaran itu dilaksanakan dan harus dilaksanakan hanya di tanggal 6 Desember. Ya, apapun yang terjadi ya, UKIN pembelajaran harus dilaksanakan tanggal 6 Desember dan direkam tanggal 6 Desember ya. Jadi itu catat Bapak Ibu untuk waktu UKIN praktik pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu melakukan UKIN sekaligus direkam di tanggal 6 Desember. Dan keesokan harinya tanggal 7 sampai tanggal 8 Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengedit rekaman sampai dengan mengupload di link baik itu Google Drive atau YouTube. Jadi yang punya YouTube silakan di-upload di YouTube. Yang penting saya ingatkan lagi kalau yang di Google Drive pastikan untuk membuka aksesnya. Kalau di YouTube pastikan sudah modenya public begitu ya, sehingga bisa. Jadi Bapak Ibu punya waktu sampai tanggal 8 Desember untuk edit rekaman sampai menguploadnya. Dan saya ingatkan lagi tidak perlu menunggu tanggal 8 malam ya. Jadi kalau bisa tanggal 7 selesai ya tanggal 7 saja diupload ya. Karena pernah kejadian juga kemarin menguploadnya di detik-detik terakhir sehingga ya tidak terupload secara komplit ya karena waktunya batasnya sudah berakhir. Dan semua file yang Bapak Ibu upload ya akan dinilai oleh penguji mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Desember ya, 4 hari. Dan itu akan bersinggungan dengan waktu UP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melaksanakan UP tanggal 11 dan ada juga yang tanggal 12. Sehingga nanti jika ada kendala teknis dalam penilaian UKIN, Bapak Ibu akan dikonfirmasi dan dihubungi. Jadi setelah kegiatan UP yang mengikuti UP, Bapak Ibu standby lagi ya untuk komunikasi di HP-nya. Jadi ini adalah tanggal-tanggal yang Bapak Ibu perlu catat ya. Pastikan jangan sampai tertinggal. Ini kok tanggal 13 ya? Sebentar Ibu ya, nanti akan ada sesi diskusi. Sip, rampung aku. Baik, ini jadwalnya Bapak Ibu. Dan terima kasih. Jadi itu slide terakhir. Waktu saya kembalikan ke pewara Gita untuk monitori untuk kegiatan diskusi. Silakan.